bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Satukan langkah, tingkatkan kinerja, wujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, melindungi hak asasi manusia, kembangkan diri, raih prestasi, pelayanan prima, wujudkan segera mengabdi pada Ibu Pertiwi, kobarkan semangat bangun negara, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu semboyan kita, tak kenal lelah, tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Diperdengarkan Mars BPSDM Hukum dan HAM. Bertajam kecerdasan, bertumbuh kembang, berharus perasaan, berkembang keimanan. Itulah modal kesuksesan untuk mencari ASN pertama. Bertumbuh bersahaja, gemilang berwibawa, berintegritas handal, berdaya saing global. BPSDM menangguhkan untuk mencetak generasi berkembang. Abdi, inovasi, dalam bernegara. Berdiri tegak pada percetakian, benar berbaru. BPSDM harapan kita, inspirasi menggapai cita-cita yang mulia. BPSDM kebanggaan kita, maju jaya untuk Indonesia. Acara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 73 tahun anggaran 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin bagi yang beragama Islam akan izin, bagi yang manusia izin menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami,
dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang umat, dan dosa para pendahulu kami. Cepatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 73 tahun anggaran 2024 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Ibu Morina Harahap. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala nikmatnya, karunia-Nya, takdirnya kita bisa bersama-sama pada hari ini ya, untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 73 dengan metode blended learning di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024. Selawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, insya Allah kita mendapatkan. Tujuan pelatihan ini bermaksud membentuk, menginginkan kepemimpinan peserta PKA Angkatan 73 ini menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul, berkarakter dan religius. Peserta yang saat ini Bapak sudah hadir semuanya ya, sebanyak 40 orang yang berasal dari unit eselon 1, kemudian dari kantor wilayah serta dari unit satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM, yang mana pelatihan PKA ini dimulai sejak tanggal 7 Mei, nanti selesainya di tanggal 13 September dengan tahapan pembelajaran mandiri, pembelajaran jarak jauh, dan blended yaitu klasikal. Pertama saat ini yang tentunya 13 hari Bapak, 13 hari, adapun nanti peserta akan mendapatkan materi penguatan terkait aksi perubahan yang mereka akan lakukan, dan juga nanti ada stula di tanggal 1 sampai 4 Juli ya, stulanya yang dilakukan di Kabupaten Garut. Tentunya di sana para peserta akan menggali dan mengadopsi ya segala keunggulan, strategi dan manajemen kinerja kabupaten tersebut untuk rekomendasi mereka dalam membuat aksi perubahan yang tentunya kita harapkan bisa bermanfaat buat organisasi dan masyarakat, dan yang paling diharapkan adalah hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan yang prima. Untuk tenaga pengajar itu dari Suara BPSDM serta dari pejabat Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Administrasi Negara, kemudian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bapak, adapun yang kami sampaikan pada sore ini, mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan oleh peserta PKA ini menjadikan mereka
pemimpin-pemimpin yang unggul berkarakter dan religius. Demikian laporan yang kami sampaikan. Sampai dengan hari ini semuanya berjalan dengan baik, semua peserta sehat dalam perjalanan menuju ke BPSDM, dan tentunya nanti ketika off campus dan kembali ke Satker, kita juga bermohon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar adik-adik bisa juga melaksanakan tugasnya sambil membuat aksi perubahan yang memang benar-benar kita harapkan. Demikian yang saya sampaikan. Salam pembelajaran dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta. Kepada perwakilan peserta, Bapak Muhlisin Fardi dari Lapas Muara Enim dan Ibu Bintang Oktavianti Subekti dari BPHN dimohon untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Berkenan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM didampingi Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan untuk menyematkan tanda peserta. Berhasil yang baik. Minta Oktavianti, semangat perempuan sedikit di Kumhamnya. Sambutan dan pemberian materi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sekaligus membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 73 kepada yang terhormat Bapak Razilul disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pembaruan. Semangat ya, semangat dan bahagia. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Kapus, Ketim, Bu Marina Harahap, kandidat doktor, doakan supaya cepat selesai. Kepala Biro BPS, Kepala Biro SDM, Sekretariat Jenderal Pembangunan Ahmad yang mewakili, terima kasih. Adalah Direktur PPT, Bu Direkturnya lagi naik haji bersama Pak Ses, doakan semoga haji mabrur. Para pejabat fungsional ahli taman, ini ada BI ahli taman, terima kasih Ibu mewakili koordinator. Para pejabat fungsional, media, muda, pertama dan pelaksana di lingkungan BPSD Hukum dan HAM, secara lebih khusus di lingkungan pusat kepemimpinan dan teknis, terima kasih yang menjadi sahibul baik, sahibul hajat dari kegiatan ini, serta yang saya cintai dan banggakan, sahabat cerdas, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 73 metode blended learning tahun anggaran 2024. Semoga selalu semangat dan bahagia dalam mengikuti kegiatan ini. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diperkenankan hadir di tempat ini setelah mengikuti beberapa tahapan pembelajaran. Karena dalam blended dulu pernah mengikuti MOCC, kemudian PJJ, apa lagi? Pelajaran mandiri banyak sekali, ini adalah tahapan 2 terakhir. Kemudian di tempat ini artinya kalau dilihat dari sisi kecerdasan mestinya sudah ada peningkatan tambahan yang lebih dibandingkan dengan sebelum titik awal dari pelaksanaan PKI. Kalau tidak ada penambahan kecerdasan, rugi juga. Ya, itu yang saya ingin jelaskan. Kemudian mestinya banyak hal yang kalian telah gali di sana. Kita hadir pada sore hari ini dalam pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 73. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena beliau maka banyak umat manusia telah
mengenal tujuan daripada kehidupan yang hakiki. Selamat datang para peserta pelatihan PKA Angkatan 73 di kampus BPSDM Hukum dan HAM, Positive Wife Campus, kampus berakhlak yang kita cintai. Jadi kampus ini telah didedikasikan sebagai Positive Wife Campus, kampus yang selalu berusaha untuk memancarkan aura positif. Itu maknanya adalah pancaran daripada kebeningan hati dan kejernihan pikiran. Maka auranya adalah aura positif. Maka di sini kalian sebanyak 40 orang tidak boleh memancarkan aura negatif di sini. Nanti terkontaminasi ini aura positif di sini. Ya, jadi hati-hati nanti kalau ada yang memancarkan aura negatif, nanti dikasih minus. Ya, itu salah satu penilaian juga. Ini kampus telah kita dedikasikan sebagai kampus berakhlak, sebagaimana core value dari ASN berakhlak. Ini pun saya sudah sampaikan kepada 300 peserta paralegal dari para lurah dan kepala desa seluruh Indonesia yang hadir di sini selama sepekan, dan berdasarkan testimoni mereka setelah selesai pembelajaran bisa masih dilihat di TV, di BPSDM TV, apa yang kemudian mereka testimonikan terkait dengan BPSDM Hukum dan HAM. Para peserta pelatihan sahabat cerdas yang saya cintai, esensi dari pelatihan atau pendidikan itu, nanti sebelum saya bicara lebih lanjut, ada 3 hal atau 4. Itu esensi yang paling mendasar dari pelatihan atau pendidikan. Yang pertama itu adalah mempertajam kecerdasan. Maka dalam seluruh tahapan sampai dengan tahapan akhir yang dilalui, mestinya ada delta positif dari kecerdasan Bapak Ibu, titik awal sebelum mengikuti kegiatan dan berakhir. Kalau deltanya minus, artinya tidak ada peningkatan kecerdasan, rugi besar. Kalau deltanya 0, artinya juga sama-sama saja. Ya, itu juga berarti adalah BPSDM Hukum dan HAM dan kalian semua kita tidak berhasil. Ciri atau tanda nanti kalian semakin tajam kecerdasannya pada saat melaksanakan tugas dibandingkan dengan sebelum mengikuti pelatihan ini, mestinya berbeda. Ya. Cara-cara yang lama mesti berubah dengan cara baru. Ada terobosan, ada inovasi yang dilahirkan di tempat kerja masing-masing, sehingga hal yang lama menjadi cepat, yang rumit menjadi mudah, ya, yang berbelit-belit menjadi sederhana. Itu menunjukkan bahwa ada delta positif kecerdasan yang diperoleh selama pelatihan. Yang kedua, mestinya ada delta positif dari kemauan, motivasi. Karena ketika Bapak Ibu selama sekian 3 bulan dalam kredit ini, kalau tidak ada penambahan motivasi kemauan untuk memberikan pelayanan terbaik, rugi besar. Itu akan terlihat kemudian dari kerja-kerja Bapak Ibu, apakah komplain daripada masyarakat semakin berkurang atau bertambah di unit masing-masing. Semestinya itu semakin zero komplain, pengaduan yang dialami. Karena kemauan Bapak Ibu, sahabat cerdas, untuk memberikan pelayanan terbaik itu semakin tinggi. Itu hasil dari pelatihan, itu hasil dari pendidikan. Yang ketiga, mestinya ada delta positif dari semakin halusnya perasaan, kesopanan, kesantunan, semakin beradab, semakin jujur, semakin berintegritas, dan lain-lain sebagainya.
Kalau kemudian Bapak Ibu, teman-teman ini selepas pelatihan integritasnya semakin tergadai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kejujurannya tidak bisa diandalkan, bahaya sekali. Semakin kasar. Kalau semakin tegas, benar. Tapi kalau semakin kasar, ya enggak benar pasti. Harusnya semakin halus. Tutur katanya semakin lembut. Kalau dia bertutur kata membuat orang teduh. Jangan sampai setelah pulang dari sini, semakin tutur katanya membuat stafnya, kita nggak adil banget ya, nggak ada kedamaian ini dengan pimpinan kita. Mudah-mudahan cepat mati aja deh, cepat pindah ke tempat lain. Mungkin lain kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tutur katanya semakin lembut ketika pulang dari sini, ya, karena tutur kata itu tidak dipengaruhi oleh volume besar atau kecilnya, tetapi adalah isi ya daripada bahasa yang dia lontarkan, diksi-diksinya. Mungkin dia keras suaranya, tapi diksinya lembut membuat orang sejuk. Tapi suaranya mungkin lembut, tapi diksinya menusuk hati. Ya. Itu tidak dipengaruhi oleh volume suara mau keras atau kecil. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Itu hal yang saya ingin sampaikan. Maka kenapa kemudian di Mars BPSDM Hukum dan HAM di bait pertama itu dikasihkan sebagai tujuan daripada tujuan umum daripada pelatihan atau pendidikan, mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, memperhalus perasaan, dan satu hal lagi, kita akan menjadi manusia rugi kalau kemudian nilai-nilai agama disepelekan di dalam hidup. Ya. Maka walaupun sesibuk apa di dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, teman-teman yang muslim ya silakan. Ini masjid tersedia, ada musola tersedia. Saudara-saudara yang non muslim silakan menyesuaikan diri dengan keyakinannya masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, masyarakat dunia sedang menghadapi situasi perubahan yang sangat cepat, tidak pasti, kompleks dan ambigu. Kita kenal dengan VUCA. Bapak Ibu sudah mengenal istilahnya, yang disebabkan oleh transformasi digital dan teknologi, terutama di dunia organisasi dan bisnis, tidak terkecuali di Kementerian Hukum dan HAM yang kita cinta. Kondisi VUCA ini memberikan dampak pada perubahan pasar dan persaingan yang cepat, sehingga memberikan peluang inovasi bagi yang mampu menciptakan celah untuk mengembangkan ide, inovasi, dan daya kompetitif yang unggul. Jadi ini semestinya lah dijadikan sebagai sumber inspirasi, modal. VUCA itu modal, peluang, ya. Bukan sebuah kesulitan, ya. Tetapi dia adalah peluang, modal. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang harus secara penuh memanfaatkan peluang ini. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang kuat dan negara yang makmur hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM-nya. SDM unggul, berkarakter dan religius akan mampu memberikan perubahan positif terhadap kemampuan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pembangunan nasional. Hadirin yang saya banggakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sistem birokrasi pemerintahan dapat mendorong dan mewujudkan kualitas mutu pelayanan prima. Dengan hadirnya kepemimpinan yang profesional dan berwawasan, diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi menuju kinerja yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM pastinya bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan pelatihan teknis dan kepemimpinan demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas di sini di BPSDM kita telah definisikan. Itu adalah SDM yang unggul, berkarakter dan religius. Dan nanti insya Allah tanggal 1 Agustus 2024 ini akan ada launching webinar
berseri, kurang lebih ada 8 seri tahun ini oleh Menteri Hukum dan HAM yang akan diikuti oleh seluruh insan pengayoman ya, dalam tema SDM berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2020. Ya, nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu nanti pada waktunya tema-tema daripada series webinar itu ya, selama kurang lebih 8 kali. Dan setiap seri itu kurang lebih 2 jam atau lebih dan equal dengan 3 JB. Jadi kalau mengikuti 8 kali berarti nanti akan dapat 24 JB. Maka kewajiban atau hak untuk mengikuti pendidikan selama 20 JB dalam 1 tahun sudah terpenuhi dengan webinar series ini. Ya. Baik, pelatihan kepemimpinan administrator ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam berbagai kompetensi. Pastinya adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Hasil yang diharapkan dari proses pelatihan ini adalah membentuk seorang pemimpin yang memiliki berbagai kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku seorang PNS atau SN yang dapat diamati, diukur, bahkan dibebankan untuk dapat melaksanakan tugas jabatan. Jadi sekompleks apapun juga seharusnya pekerjaan yang ada pada level jabatan administrator setelah mengikuti pelatihan seharusnya tidak akan menjadi mudah dilaksanakan. Karena sudah tahu bagaimana cara mengelola waktu, mengelola pekerjaan sehingga menjadi mudah dapat diselesaikan. Kompetensi ini biasa disebut sebagai kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga melahirkan sebuah akuntabilitas jabatan, yaitu kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggara peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Hadirin yang saya cintai, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, setiap pegawai negeri sipil atau setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ingat baik-baik, agar tetap relevan. Jadi apapun kondisi lingkungan yang dihadapi, kita tetap mampu bisa menyesuaikan diri untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas kita yang mampu memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat dalam rangka yang optimal. Ya. Baik, pengembangan kompetensi tersebut harus dievaluasi dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Tetapi Bapak Ibu sudah duduk, ya. Alhamdulillah, idealnya kan seharusnya sebelum duduk itu sudah dididik dulu. Ya. Bahkan sudah duduk berapa lama? Ya. Kalian sudah 1 tahun duduk, baru jadi itu pelatihan. Ada, luar biasa. Ya. Kalian berarti hebat ini. Ya. Sudah termasuk orang-orang hebat. Belum diri saja sudah mampu melaksanakan daripada tugas dalam level jabatan yang menuntut kompetensi standarnya di atas daripada yang Bapak Ibu miliki. Kita bukan untuk kalian semua. Ini hebat-hebat orang tua ini, makanya disebut adalah cerdas-cerdas. Makanya kita sebut Bapak Ibu sahabat cerdas, bukan sahabat pembelajar. Jadi sudah memang naluri dari semuanya itu sudah sangat cerdas. Ya. Baik, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi teknis, bisa baca di sana. Kemudian ada kompetensi sosial kultural, ya, yang nantinya juga pada saat waktunya kelak kita akan lakukan pemetaan untuk melihat, Bapak Ibu apakah memang standar kompetensi yang diharapkan pada level jabatan administrator ini sudah sesuai atau belum. Mohon maaf. Hal ini yang saya banggakan. Pengelolaan SDM aparatur sipil negara demi mencapai birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani telah mengalami perubahan paradigma. Bapak Ibu bisa lihat paradigmanya. Mulai dari tahun 2013 itu adalah rule based birokrasi, memfokuskan pada administrasi SDM saja.
Kemudian tahun 2018 ada performance based birokrasi, memfokuskan pada manajemen SDM. Dan di tahun 2025 ini tahun depan seharusnya itulah dynamic governance, memfokuskan pada pengembangan potensi human capital. Jadi Bapak Ibu dianggap sebagai aset. Jadi membelanjakan uang atau anggaran untuk pendidikan itu harus dianggap sebagai aset. Kita investasi dengan aset, tidak boleh dianggap sebagai pemborosan uang negara. Baik, berikut adalah matris bagi setiap individu dalam pengembangan kompetensi berdasarkan potensi dan kerja atau performa pekerjaan. Dan ini juga akan menjadi salah satu materi nanti pada webinar serius, yaitu kenali potensi dan kompetensimu dan maksimalkan performansimu. Ini akan menjadi materi. Kalau dibahasakan dalam bahasa manajemen talenta, ini dikenal dengan 9 box, 9 kotak. Maka hanya kotak-kotak yang berwarna hijau saja itu yang dianggap layak. Yang paling hebat adalah yang disebut dengan star atau mereka adalah bintang. Potensinya tinggi, kemudian performanya juga adalah tinggi. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya buat Bapak Ibu, sehingga nanti layak pada waktunya dipromosi menjadi kadif kalau ada pada posisi. Harusnya itu yang kemudian dikritik di DPR kemarin. Harusnya ini sudah berdasarkan merit system, harusnya ini dilakukan ini yang harus dituju oleh kita semuanya. Kemudian berikut adalah matris kategorisasi individu berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Bapak Ibu bisa lihat. Yang kita harapkan juga hanya kotak satu saja. Yang lain-lain kita tidak harapkan, yaitu kompetensi dan kualifikasi sesuai dan berkinerja. Itu yang kita harapkan. Yang lain-lainnya kita tidak harapkan. Ada sebuah treatment atau perlakuan yang harus kita lakukan. Kalau di kotak 3, jadi mutasi atau di promosi, mungkin dia tidak cocok di tempat itu, maka perlu diadakan uji kompetensi. Sehingga di uji kompetensi itu ada rekomendasi, orang ini perlu dimutasi dari administrasi menjadi pelayanan hukum, atau dari pelayanan hukum menjadi administrasi. Itu akan ada di mana sebenarnya tempat yang paling cocok buat dia. Tetapi kalau kurang kompetensinya, kualifikasinya juga kurang sesuai dengan yang diharapkan, orang ini harus diklat atau magang. Tetapi Bapak Ibu magang bukan karena ini bukan karena nomor 2. Ini memang kewajiban Bapak Ibu harus ikut pelatihan. Pelatihan ini bukan dimaksudkan untuk itu. Baik, hadirin yang saya banggakan, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator merupakan kompetensi kepemimpinan kinerja. Maka untuk mencapai kompetensi tersebut, peserta pelatihan harus melewati 6 tahapan pembelajaran. 6 tahapan pembelajaran dengan 4 agenda pembelajaran yang terdiri dari IT. Harusnya Bapak Ibu sudah hafal nih, karena ini sudah mau terakhir. Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, dan aktualisasi kepemimpinan kinerja. Ini yang diharapkan. Inilah sebenarnya agenda pembelajaran Bapak Ibu mulai dari tanggal berapa awalnya? 7 Mei sampai 3 September dan 4 bulan. 4 bulan luar biasa. Itu sama dengan 1 semester itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi SKS itu kalau itu SKS berapa? Iya, 100 sekian ya, luar biasa. Bapak Ibu saya mau lihat kira-kira gimana ini kerja daripada alumni PKA 73. Tapi saya yakin alumni PKA 73 pasti semua adalah berkualitas. Baik, diharapkan agar saudara-saudara selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator dapat menjadi pemimpin yang profesional, berintegritas, dan mampu menciptakan perubahan di lingkungan kerja. Mampu menciptakan perubahan. Selain itu, saudara-saudara harus mampu menetapkan dan merumuskan strategi outcome dari suatu kegiatan yang dapat menghasilkan capaian program
yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat atau publik penerima layanan. Dan memang sebenarnya organisasi itu digerakkan oleh middle manager ini, Bapak Ibu. Ya. Itu para kami ikut Bapak Ibu saja, kalau para kami tinggal lihat tanya saya kan. Coba diangkut. Pasti yang ditanya adalah kami diangkut, kami apa lagi? Kami pelayanan hukum, kami penambangan. Coba kalau nggak ada 3 kami itu pasti kelimpungan. Ya. Kalau di Kadin administrasi, kabak umum sama kabak BPR. Kalau nggak ada 2 kabak itu pasti kelimpungan. Maka rata-rata organisasi sebenarnya penggeraknya ya tuan-tuan yang terhormat ini. Ya. Maka harus meningkatkan kapasitas lebih tinggi. Tetapi kalau sudah duduk pada level yang lebih tinggi, harus memahami saya harus lebih hebat lagi dari sebelumnya. Jangan ikut-ikut kayak kadif yang seperti tadi itu, harus memiliki cara pandang yang berbeda. Ya. Jangan biarkan seluruhnya udahlah terserah daripada staf saya saja. Hingga kadang-kadang apa yang menjadi sambutan pun nggak dibaca, bisa nanti kesana kemari urusan. Ya. Karena sudah terlalu pede dengan deputi kadif, yaitu para eselon 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terakhir masih ada lagi. Ya, sebelum saya sampaikan nanti pesan kepala kesyukuran, ini kata Habibie. Jadilah produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan 2 hal, yaitu iman dan takwa. Saya sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk orang di luar Kemenkumham, ketika mereka mengikuti uji kompetensi. Habibie itu pernah dalam satu dialog di Mesir kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana dan berbagai macam kesempatan lainnya. Kata Habibie ini, saya kalau dipanggil sama Tuhan yang Maha Kuasa, bahasa di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disuruh pilih, wahai Habibie, kamu pilih. Dan pilihannya cuma satu di antara 2. Apakah kamu pilih ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kamu pilih iman dan takwa? Nanti bisa cari di YouTube. Habibie jadi Habibie adalah secara spontan saya akan jawab, saya pilih iman dan takwa. Padahal Habibie itu adalah sudah luar biasa terkenal. Kemudian dia bilang, saya bersyukur saya dikasih 2-duanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya dia berkata, tapi kalau saya boleh mengajukan usul, saya pilih 2-duanya. Saya pilih ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pilih iman dan takwa. Karena dengan ilmu pengetahuan, maka saya akan lebih banyak bermanfaat buat umat manusia. Itulah juga kita, di tugas kita masing-masing, kita pilih 2-duanya. Semua Bapak Ibu yang ada di unit mana saja, di Inspektorat Jenderal, kemudian di Lapas Pemasyarakatan, di Imigrasi, pilih 2-duanya juga. Karena di sana kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Pemasyarakatan adalah pelayanan publik. Publiknya pemasyarakatan adalah warga binaan pemasyarakatan, maka mereka adalah raja dan keluarga mereka. Teman-teman imigrasi, siapa penerima layanan? Raja-raja, kalau disebut seperti itu. Ya, seluruh yang mengurus dokumen keimigrasian. Ya, siapapun dia. Ya. Jadi diangkut sama masyarakat semua adalah penerima layanan kita. Maka kita tetap harus pilih 2-duanya. Saya harus tetap memilih menjalankan tugas saya di mana saya ditempatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun saya tidak boleh melupakan iman dan takwa. Sehingga kalau mati besok, insya Allah ada harganya hidup ini. Tapi kalau kemudian menghilangkan iman dan takwa, mati nggak punya harga. Mungkin di mata manusia punya harga, tapi nanti di mata Tuhan yang Maha Kuasa nggak punya harga sama sekali. Teruslah belajar tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga agar bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa, serta agama. Terakhir, Bapak Ibu, teman-teman sudah melihat di sini ada 10 pesan dari
kepala badan. Itu ketika masuk di mana ya? Di sana itu nanti dibaca satu persatu. Saya tidak ingin mengulangi di sini. Ini adalah pesan sebenarnya yang saya sudah sampaikan ketika menjadi Inspektur Jenderal. Kalau Bapak Ibu melihat satu pesan ini, seluruh perilaku dalam value berakhlak ada di sana. Hanya ada satu yang beda, yaitu poin pertama. Ya. Tapi seluruh value yang lain kalau Bapak cermati itu adalah value dari berakhlak. Perilaku-perilaku yang harus ditampilkan dalam keseharian pelaksanaan tugas, kecuali yang pertama yang tidak ada pada berakhlak, yaitu libatkan Allah ya, dalam segala urusan karya, kerja, bahkan dalam segala urusan. Itu adalah manifestasi, implementasi dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah ideologi, way of life daripada setiap masyarakat Indonesia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 73 metode blended learning tahun anggaran 2024 dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 73 tahun anggaran 2024. Atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti.